Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Faiz Atullah Kuswandana, mahasiswa bimbingan Bapak Soni Warsono. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait tesis saya dengan judul Quick Response Code Indonesian Standard atau CRIS, niat penggunaan berkelanjutan pasca COVID-19. Yang pertama di sini ada latar belakang. Poin pertama adalah revolusi industri 4.0. Mungkin dalam beberapa 5-10 tahun belakangan ini cukup eh, revolusi industri 4.0 ini sangat masif terjadi. Akibatnya di sini muncul beberapa model bisnis baru, yaitu salah satunya adalah financial technology atau fintech. Mungkin teman-teman pernah menggunakan atau mengetahui misalnya ada cryptocurrency, e-wallet, kemudian ada pay later dan segala macam. Nah, di Indonesia sendiri terkait dengan transaksi digital ini, pada 2021 nilainya mencapai angka 305 triliun rupiah dan diprediksi akan meningkat menjadi 4.500 triliun rupiah pada tahun 2030. Nah, salah satu yang berkontribusi di Indonesia, salah satu yang berkontribusi dalam jumlah transaksi nilai transaksi digital ini adalah KRIS atau Quick Response Indonesian Standard. Nah, KRIS itu apa? KRIS itu merupakan sebuah produk hasil dari kolaborasi antara Bank Indonesia dan ASPI. ASPI adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019, namun baru siap digunakan oleh masyarakat pada 1 Januari 2020. Dalam 2 tahun penggunaannya atau 2022, tercatat nilai transaksi KRIS sebesar 63,33 triliun secara total dengan 675 juta volume transaksi. Nah, tentunya perkembangan kris yang sangat pesat ini dengan jumlah volume transaksi dan nilai transaksi yang sebesar itu, tentunya ini bukan hanya didasarkan pada kecanggihan dari teknologi itu, tetapi saya menduga di sini ada faktor lain yang menyebabkan begitu pesatnya perkembangan dari kris. Salah satunya adalah faktor pandemi COVID-19. Nah, di sini berdasarkan penelitian sebelumnya, COVID-19 ini berdampak pada pendorongan atau percepatan transformasi digital baik secara organisasi maupun individu. Nah, meningkatnya selama pandemi COVID ini membuat permintaan masyarakat akan transaksi digital meningkat. Dikarenakan di sini pemerintah di berbagai negara telah menerapkan pembatasan sosial atau semacam lockdown bagi warga negaranya untuk membatasi interaksi sosial karena kita ketahui penyebaran virus adalah melalui interaksi sosial. Nah, maka dari itu di sini berdasarkan Agur et al. Dan Tut pada 2020 dan 2023, masyarakat ini apa ya, menuntut adanya sebuah jasa keuangan digital yang dapat melakukan pembayaran dengan cara contactless. Salah satunya adalah KRIS tadi, yang akhirnya dikeluarkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan ASPI. Nah, kemudian meskipun KRIS ini memiliki kecanggihan, nyatanya KRIS juga memiliki beberapa risiko. Di sini saya merangkum setidaknya ada 4 risiko dari penggunaan KRIS. Yang pertama adalah penyebaran malware. Meskipun ini jarang terjadi dan saya belum pernah mengalaminya, tetapi risiko ini mungkin terjadi. Jadi si oknum tersebut mengganti kode yang harusnya QR menuju ke rekening merchant menjadi QR yang berisikan malware yang akan menjangkiti ke gadget si konsumen. Kemudian yang kedua di sini stabilitas jaringan. Stabilitas jaringan ini menjadi sebuah risiko. Kenapa? Karena kris ini dalam teknis pembayarannya dia membutuhkan jaringan internet. Nah, ketika jaringan internet itu tidak stabil atau sinyalnya buruk, maka ini akan menjadi permasalahan. Ditambah lagi Indonesia, kalau tidak salah saya menempati peringkat terbawah atau kedua terbawah
dari kualitas jaringan internet di antara negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga di sini ada penipuan atau scam. Nah, ini mungkin dua terakhir ini yang kerap terjadi dalam risiko penggunaan kris. Penipuan atau scam ini sebenarnya teknisnya mirip seperti malware, cuman yang diganti dia bukan QR yang merujuk pada virus, tapi QR yang merujuk pada rekening si oknum penipu itu tadi. Jadi dia nanti uangnya tidak masuk ke merchant, melainkan masuk ke si penipunya. Nah, yang keempat di sini human error. Human error ini mungkin saja bisa terjadi apabila si kasir itu tidak mendapatkan akses ke notifikasi pembayaran. Jadi ketika konsumen membayar, si kasir harus melihat bukti pembayaran dari konsumen tanpa dia mendapatkan notifikasi apakah sudah ada uang dengan jumlah tertentu yang masuk ke rekening merchant atau belum. Kemudian pertanyaan penelitian, pada penelitian ini sebenarnya ada kurang lebih, kalau tidak salah ada 14, tapi di sini saya rangkum menjadi 2 saja, supaya lebih ringkas. Yang pertama di sini faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan berkelanjutan kris yang terdapat di masyarakat. Kemudian, apakah jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan memoderasi niat penggunaan berkelanjutan kris. Adapun selanjutnya untuk kontribusi penelitian di sini saya mengharapkan penelitian ini berkontribusi secara teoritis maupun secara praktis. Untuk secara teoritis di sini tentunya memperluas literatur penelitian sistem informasi dalam konteks penggunaan berkelanjutan terkait dengan teknologi pembayaran menggunakan kris. Nah, ini menjadi salah satu novelty juga pada penelitian ini dikarenakan saya belum mendapati penelitian lain yang menggunakan continuance penggunaan berkelanjutan, intention continuance, untuk dalam konteks kris ini. Kemudian untuk kontribusi praktisnya diharapkan penelitian ini mampu memberikan insight bagi Bank Indonesia dan pemerintah untuk pengembangan kris di masa depan. Dikarenakan saya juga mendapat informasi bahwasanya Bank Indonesia ini berencana untuk mengembangkan kris tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara di ASEAN. Begitu. Selanjutnya untuk landasan teori di sini ada dua teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teknologi continuance theory dan expectation confirmation theory. Pertama, teknologi continuance theory ini adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Liao et al. Pada 2009 yang merupakan gabungan atau kombinasi dari ketiga model, yaitu teknologi acceptance model, kemudian ada expectation confirmation model, dan ada cognitive model. Nah, di sini menurut Rahi et al., TCT ini memiliki kemampuan menjelaskan lebih kuat dibandingkan apabila TAM, ECM, dan CM itu diuji secara terpisah. Sementara Patanayak et al. Di sini menyatakan TCT ini lebih bernilai atau lebih mampu untuk menjelaskan sebuah fenomena berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian untuk yang expectation confirmation theory, di sini merupakan sebuah teori yang tercetus dari, saya kalau tidak salah, dari salah satu jurnal marketing oleh Oliver pada 1980, yang menyatakan bahwasanya kepuasan individu terhadap sebuah produk atau jasa didasarkan pada performa dari produk tersebut dan akan menghasilkan konfirmasi ataupun diskonfirmasi. Konfirmasi apabila ekspektasi pelanggan itu terpenuhi dan diskonfirmasi apabila sebaliknya. Nah, namun pada 2001 di sini Bhattacharjee mencoba mengembangkan expectation confirmation model dalam konteks penggunaan berkelanjutan teknologi yang dia berfokus pada kepuasan pengguna. Nah, selain itu juga terdapat juga model extensive model dari ECM, yaitu ISCM yang digunakan oleh Martins et al. Pada 2022 dan Pereira pada 2023. Nah, di sini ISCM itu apa? ISCM itulah Information System Continuance Model. Nah, di sini ISCM itu menambahkan kompetensi dan komitmen serta intensitas penggunaan sebagai variabel prediktor atas niat penggunaan berkelanjutan. Kemudian untuk Quick Response Indonesian Code Standards terkait dengan di sini ada dua jenis kris. Yang pertama itu adalah Merchant Presented Mode dan yang kedua adalah Customer Presented Mode. Kalau Merchant Presented Mode ini yang memberikan QR adalah merchantnya dan yang melakukan scan adalah
customer atau konsumen. Nah, di sini ada dua, statis dan dinamis. Untuk yang statis ini merupakan metode yang paling sering kita temui, yang paling sering kita gunakan. Misalnya kita ke warung atau ke kafe atau restoran, itu biasanya kita apa namanya, si merchant itu telah menyediakan QR yang dimilikinya, kemudian ditempatkan di sebuah wadah akrilik begitu. Kemudian konsumen ketika ingin bayar tinggal scan, masukkan nominal dan PIN. Nah, kalau yang dinamis, dia tetap yang scan adalah konsumen, tapi QR code yang dihasilkan ini keluar dari mesin edisi. Jadi eh, ketika si merchant menggunakan MPM dinamis, ini dia tidak konsumen tidak perlu memasukkan nominal. Jadi konsumen tinggal scan, nominalnya sudah ada, tinggal masukkan PIN dan melakukan pembayaran. Nah, merchant presented mode ini kerap digunakan oleh UMKM, pemilik usaha UMKM. Nah, sementara kalau yang customer presented mode ini scan itu dilakukan oleh merchant. Jadi yang menyediakan QR-nya itu adalah si konsumen. Kenapa? Karena ini dia mengutamakan kecepatan transaksi. Jadi pada mode ini konsumen tidak perlu masukkan nominal dan PIN. Jadi langsung terintegrasi begitu. Sebenarnya saya juga belum pernah melakukan atau menemukan metode pembayaran seperti ini, tapi berdasarkan di laman dari Bank Indonesia, ini dinyatakan bahwasanya untuk customer presented mode ini lebih cocok untuk jasa transportasi, parkir, dan retail modern. Oke, selanjutnya untuk kerangka konseptual di sini ada 14 hipotesis dengan 5 jenis variabel, independent, intervening, dependent, moderating, dan variable control. Nah, untuk konfirmasi, di sini dia berhubungan positif terhadap kepuasan pengguna dan kegunaan persepsian setelah adopsi. Kemudian untuk kegunaan persepsian berhubungan positif terhadap kepuasan pengguna, nilai persepsian juga berhubungan positif terhadap kepuasan pengguna. Nah, di sini risiko persepsian berhubungan negatif terhadap kepuasan pengguna. Artinya ketika risiko yang dirasakan oleh konsumen setelah adopsi itu besar, maka tingkat atau level kepuasan dari konsumen itu akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk kompetensi dan komitmen ini kedua-duanya berhubungan positif baik kepada kepuasan pengguna maupun ke intensitas penggunaan. Kemudian untuk intensi penggunaan berkelanjutan ini dipengaruhi oleh kepuasan pengguna dan intensitas penggunaan secara positif. Kemudian di sini juga saya menambahkan variabel moderasi sebagai salah satu novelty pada penelitian ini, yaitu jenis kelamin diharapkan moderasi hubungan antara kepuasan pengguna dan intensi penggunaan berkelanjutan karena jenis kelamin ini pada penelitian sebelumnya dikatakan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diharapkan membuat perbedaan self decision. Kemudian untuk yang usia di sini diharapkan moderasi hubungan antara konfirmasi dan kepuasan pengguna. Dan yang untuk tingkat pendidikan diharapkan moderasi hubungan antara kegunaan persepsi setelah adopsi terhadap kepuasan pengguna. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu penghasilan per bulan. Kemudian untuk metode penelitian di sini, penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dan melalui kuesioner online yang nanti rencananya akan disebarkan melalui Google Form. Kemudian pengukuran variabel, setiap variabel diukur dengan 6 skala Likert dan juga terdapat 31 indikator pertanyaan atau instrumen pertanyaan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini saya menggunakan untuk jumlah minimal sampel, saya merujuk pada Hare yang menyatakan bahwasanya penelitian jumlah sampel minimal pada sebuah penelitian adalah 5 kali lebih banyak dari indikator pertanyaan atau instrumen pertanyaan. Artinya target minimal responden saya pada penelitian ini adalah 155 responden. Adapun untuk sampel, di sini saya menggunakan metode purposive sampling yang membutuhkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah warga negara Indonesia berusia lebih dari 17 tahun sebagai syarat memiliki rekening, baik di bank maupun di e-wallet. Kemudian telah memiliki penghasilan, karena kris ini merupakan sebuah berkaitan dengan aktivitas konsumtif. Kemudian yang ketiga di sini adalah responden diharapkan pernah menggunakan kris selama masa puncak COVID-19 dan new normal.
Adapun untuk teknik analisis data di sini saya menggunakan SAM-PLS dengan menggunakan software Smart PLS. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.